Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai metode Fuzzy Mamdani, yaitu salah satu metode inferensi dalam logika fuzzy yang banyak digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Aditya Nur dengan NIM 240504157, dan saya Nazwa Ramadhani dengan NIM 240504137. Lalu Suraya Razwa Syarina dengan NIM 240504128, dan yang terakhir Muhammad Rendra Maulana dengan NIM 240504139. Sebelum membahas metode Fuzzy Mamdani, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir dan kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem ini memanfaatkan basis pengetahuan serta aturan-aturan tertentu sehingga mampu memberikan solusi atau rekomendasi layaknya seorang pakar. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam sistem pakar adalah logika fuzzy. Logika fuzzy diperkenalkan oleh Lutfi Azadeh pada tahun 1965. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai benar atau salah, logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1, sehingga lebih mampu menggambarkan kondisi yang tidak pasti dalam kehidupan nyata. Salah satu metode yang paling populer dalam logika fuzzy adalah metode Fuzzy Mamdani. Metode ini dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzzy Mamdani menggunakan aturan if-then untuk menghasilkan suatu keputusan berdasarkan beberapa kondisi yang diberikan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui 4 tahapan utama, yaitu fuzifikasi, inferensi, komposisi aturan, dan defuzifikasi. Pada presentasi ini, kami akan menggunakan studi kasus penentuan jumlah produksi minuman, sehingga diharapkan teman-teman dapat lebih mudah memahami cara kerja metode Fuzzy Mamdani. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep dasar dan aturan yang digunakan dalam metode ini. Pada studi kasus ini digunakan contoh penentuan jumlah produksi minuman. Tujuan dari sistem adalah membantu perusahaan menentukan jumlah produksi berdasarkan kondisi permintaan dan persediaan yang tersedia. Terdapat 2 variabel input dan 1 variabel output. Variabel input pertama adalah permintaan yang memiliki 2 himpunan fuzzy, yaitu turun dan naik. Variabel input kedua adalah persediaan yang juga memiliki 2 himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Sedangkan variabel output adalah produksi yang terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Setelah menentukan variabel, langkah berikutnya adalah membuat rule atau aturan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada simulasi ini terdapat 4 rule, yaitu rule pertama, apabila permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi dikurangi. Rule kedua, apabila permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi juga dikurangi karena kebutuhan pasar sedang menurun. Rule ketiga, apabila permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi ditambah agar kebutuhan konsumen tetap dapat dipenuhi. Rule keempat, apabila permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi juga ditambah karena permintaan meningkat sementara stok mulai berkurang. Pada proses inferensi nanti, setiap rule akan dihitung menggunakan operator AND dengan metode min, yaitu memilih nilai keanggotaan yang paling kecil. Seluruh hasil rule tersebut kemudian akan diproses lebih lanjut hingga menghasilkan keputusan akhir. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan dilakukan, selanjutnya akan dijelaskan melalui simulasi. Setelah mengetahui konsep dasar dan aturan atau rule pada metode Fuzzy Mamdani, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungannya melalui sebuah simulasi. Pada contoh ini, diketahui bahwa permintaan konsumen sebesar 4.000 botol
sedangkan persediaan yang tersedia di gudang sebanyak 3.000 botol. Berdasarkan data tersebut, sistem akan menentukan jumlah produksi yang paling sesuai melalui 4 tahapan utama, yaitu fusifikasi, inferensi, komposisi aturan, dan defusifikasi. Nah, tahap pertama adalah fusifikasi. Pada tahap ini, nilai input yang masih berupa angka pasti atau crisp diubah menjadi nilai keanggotaan fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa permintaan sebesar 4.000 botol memiliki derajat keanggotaan 0,25 pada kategori turun dan 0,75 pada kategori naik. Sedangkan persediaan sebesar 300 botol memiliki derajat keanggotaan 0,60 pada kategori sedikit dan 0,40 pada kategori banyak. Nilai-nilai keanggotaan inilah yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Nah, tahap kedua adalah inferensi, yang dimana pada proses ini, setiap rule yang telah dibuat sebelumnya akan dihitung menggunakan operator AND, yaitu dengan metode min. Metode min berarti sistem memilih nilai keanggotaan yang paling kecil dari dua kondisi yang dibandingkan. Sebagai contoh pada rule 4, yaitu if permintaan naik, and persediaan sedikit, dan produksi bertambah. Nilai keanggotaan permintaan naik adalah 0,75, sedangkan permintaan sedikit adalah 0,60. Karena menggunakan operator min, maka nilai yang dipilih adalah 0,60. Proses yang sama dilakukan pada seluruh rule, hingga diperoleh nilai A predikat untuk masing-masing aturan. Tahap ketiga adalah komposisi aturan. Setelah semua rule dihitung, hasil dari setiap rule kemudian digabungkan menggunakan operator max. Tujuan dari tahap ini adalah membentuk satu daerah fuzzy yang mewakili keseluruhan hasil inferensi. Daerah fuzzy tersebut nantinya akan digunakan pada proses selanjutnya. Nah, tahap terakhir adalah defusifikasi. Pada tahap ini dilakukan proses mengubah hasil fuzzy menjadi satu nilai pasti atau crisp menggunakan metode centroid. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rekomendasi jumlah produksi sebesar 4.248 botol. Artinya, dengan kondisi permintaan yang cukup tinggi dan persediaan yang mulai berkurang, perusahaan disarankan untuk memproduksi sekitar 4.248 botol agar kebutuhan pasar tetap dapat terpenuhi. Nah, melalui simulasi ini dapat kita lihat bahwa metode fuzzy Mamdani mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih fleksibel karena mempertimbangkan beberapa kondisi sekaligus, tidak hanya berdasarkan satu nilai saja. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman mengenai materi ini yang telah disampaikan, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan teman saya dengan sesi kuis interaktif. Nah, sampai juga nih di penghujung topik kita. Di sini, setelah kita mempelajari konsep, rule, serta simulasi perhitungan metode fuzzy Mamdani, sekarang waktunya nih teman-teman untuk menguji pemahaman melalui kuis singkat ini. Oke, langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, metode fuzzy Mamdani digunakan untuk A. Menghapus data, B. Mengurutkan data, C. Membantu pengambilan keputusan, D. Membuat database. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah C. Membantu mengambil keputusan. Oke, masih semangat nih? Langsung saja ya. Pertanyaan nomor 2. Tahapan pertama dalam metode fuzzy Mamdani adalah A. Fusifikasi, B. Inferensi, C. Komposisi aturan, D. Defusifikasi. Nah, benar sekali, jawabannya adalah D. Defusifikasi. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan,
dapat disimpulkan bahwa metode Fuzzy-Mamdani merupakan salah satu metode inferensi dalam logika Fuzzy yang menggunakan aturan if dan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Metode ini bekerja melalui 4 tahapan utama, yaitu fuzifikasi, inferensi, komposisi aturan, dan defuzifikasi, sehingga mampu mengubah data yang bersifat tidak pasti menjadi keputusan yang lebih terukur. Karena kemampuannya tersebut, metode Fuzzy-Mamdani banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri manufaktur, sistem kontrol otomatis, robotika, sistem pendukung keputusan, hingga penentuan jumlah produksi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai metode Fuzzy-Mamdani. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.